Baik, selamat malam. Kami ucapkan kepada Ibu dosen pengajar yang sedang menyaksikan kami di kanal YouTube. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi percabangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandri Piscandarel. Perkenalkan, nama saya Rara Fahrianti. Perkenalkan, nama saya Rafael Repatis Bagio. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Perkenalkan, nama saya Alif Narusendariso. Apa itu percabangan? Algoritma percabangan adalah salah satu struktur kontrol yang dipakai untuk mengatur jalannya program. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kasus yang tidak dapat dipecahkan secara sekuensial. Percabangan ini dipakai untuk seleksi terhadap nilai-nilai, kemudian nilai tersebut akan melakukan perintah berdasarkan nilai yang diberikan. Ada 4 macam bentuk blok percabangan. Yang pertama menggunakan konstruksi if then, yang kedua menggunakan konstruksi if then else, yang ketiga menggunakan konstruksi if then else bertingkat-tingkat, dan yang keempat menggunakan konstruksi case of. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rara. Penjelasan macam bentuk blok percabangan. Struktur if then disebut juga dengan branch struktur, merupakan struktur percabangan di mana suatu ekspresi akan dikerjakan jika kondisi terpenuhi. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka ekspresi di dalam struktur if tidak akan dijalankan dan blok if akan dilompati serta program akan melakukan tindakan berikutnya. Bentuk struktur dari if then bisa dilihat pada gambar berikut. Contoh kasus menggunakan konstruksi if then. Lihat program di atas. Pengguna akan memasukkan bilangan yang ditampung pada variabel gil. Jika nilai gil kurang dari 10 yang menandakan bahwa kondisi bernilai benar, maka program akan menampilkan kalimat bilangan kurang dari 10 seperti contoh berikut. Namun, apabila kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, false, maka program langsung berakhir dan tidak mengerjakan instruksi apapun. Materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rafael. Yang kedua adalah struktur if then else. Struktur if then else disebut juga dengan selection structure, merupakan struktur percabangan di mana suatu ekspresi akan dikerjakan jika kondisinya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka ekspresi yang lain akan dikerjakan. Berikut adalah struktur if then else sebagai berikut. Contoh kasus menggunakan konstruksi if then else. Konstruksi percabangan if then else dapat diimplementasi pada program penentuan bilangan ganjil atau genap. Caranya dengan membuat kondisi memakai operator aritmatika, mod, atau modulus operator. Ini berfungsi untuk menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan. Apabila menghasilkan sisa pembagian, maka bilangan tersebut pasti adalah bilangan ganjil. Sedangkan jika tidak menghasilkan sisa pembagian atau nol, maka dipastikan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Dapat dilihat pada terminal yang pertama, bilangan 7 tidak habis dibagi 2, maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Pada terminal 2 dapat dilihat jika memasukkan bilangan angka 8 habis dibagi 2 akan menghasilkan bilangan genap. Materi berikutnya dibawakan oleh teman saya, Bayu. Struktur if then else bertingkat-tingkat. Percabangan dengan 3 kasus atau lebih biasanya sering disebut percabangan if, bersarang dengan menggunakan konstruksi if then else yang bertingkat-tingkat. Struktur ini merupakan yang paling kompleks jika dibandingkan dengan struktur percabangan sebelumnya.
Struktur percabangan if bersarang biasanya digunakan untuk pemilihan beberapa kasus atau pernyataan bertingkat. Ketika suatu pernyataan if dijalankan dan bernilai true, maka akan mendapat pernyataan if lainnya di dalam blok tersebut. Contoh kasus menggunakan struktur if dan else bertingkat-tingkat. Karena program akan berjalan secara sekuensial, maka prosesnya adalah jika bil lebih dari 0, maka bilangan tersebut adalah positif. Jika bil kurang dari 0, maka bilangan negatif. Jika bil sama dengan 0, maka bilangan positif. Dapat dilihat dari hasil output di atas, instruksi akan dijadikan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan. Setiap kondisi memiliki tingkatan atau basarang. Saat kondisi pertama bernilai false, maka akan dicek pada kondisi kedua. Jika pada kondisi kedua bernilai false, dicek lagi kondisi ketiga, hingga menemukan kondisi yang sesuai atau true. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alif. Percabangan case. Konstruksi case akan membandingkan atau memeriksa setiap nilai yang sama dalam ekspresi. Nilai ekspresi bisa bertipe integer, karakter, atau boolean. Ketika ada nilai yang sama, maka aksi pada bagian tersebut akan dieksekusi. Sebagai contoh, jika nilai underscore 1 sama dengan ekspresi pembanding, maka aksi underscore 1 lah yang akan dikerjakan, sedangkan aksi yang lain akan diabaikan. Berikut adalah contoh kasus menggunakan percabangan case of. Dapat dilihat dari hasil output di atas, instruksi akan dijalankan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan. Setiap kondisi memiliki tingkatan atau bersarang. Saat kondisi pertama bernilai false, maka akan dicek pada kondisi kedua. Jika pada kondisi kedua bernilai false juga, maka dicek lagi pada kondisi ketiga hingga menemukan kondisi yang sesuai atau true. Dari hasil diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak bentuk-bentuk percabangan di dalam algoritma dan pemrograman. Dan juga tiap-tiap bentuk percabangan seperti if else then, dan struktur case memiliki kegunaannya masing-masing di dalam kegiatan pemrograman. Cukup sampai di sini presentasi kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan.